Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hairul Alamsah, peserta Latsar CPNS 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan learning journal saya yang berjudul Anti Korupsi. Selamat menyaksikan. Pokok pikiran. Makna tindak pidana korupsi. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruption merupakan perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah kegiatan yang secara melawan hukum merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga dapat dikatakan perbuatan tindak pidana. Terdapat 7 jenis-jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Di antaranya adalah transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Ekstraaktif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap. Investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan. Suportif adalah korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi. Defensif adalah korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Secara garis besar, dampak dari tindak korupsi meliputi runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religius bangsa. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang, serta memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Tokoh-tokoh teladan dan penegakan anti korupsi. Muhammad Hatta. Nama Muhammad Hatta sudah tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Ia adalah salah satu pahlawan proklamasi bersama Soekarno. Selain berjasa besar bagi kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, sapaan akrabnya, juga memiliki rekam jejak sebagai seorang yang sangat anti terhadap korupsi. Salah satu kisahnya pada tahun 1970, ketika Bung Hatta dan rombongan mengunjungi Tanah Merah, Irian Jaya, tempat ia sempat dibuang oleh kolonial Belanda. Di Irian Jaya, Bung Hatta disodori amplop berisi uang. Uang tersebut sebenarnya bagian dari biaya perjalanan Bung Hatta yang ditanggung oleh pemerintah. Namun Bung Hatta menolaknya. Bung Hatta juga mengatakan bahwa uang pemerintah pun sebenarnya adalah uang rakyat. Jadi beliau memerintahkan untuk mengembalikannya. Ketegasan Bung Hatta perihal korupsi juga tercermin pada hal yang sangat sederhana. Pada suatu ketika, Hatta menegur sekretarisnya karena menggunakan 3 lembar kertas kantor sekretariat wakil presiden untuk mengirim surat pribadi. Menurut Hatta, kertas itu adalah aset negara yang merupakan uang rakyat. Hatta pun mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya. Polisi Hogeng. Gus
Dur pernah berkata, hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap, yakni patung polisi, polisi tidur, dan Hogeng. Kalimat tersebut diutarakan Gus Dur lantaran Hogeng memang merupakan ikon polisi yang jujur anti suap. Sepak terjangnya sebagai seorang polisi yang amanah memang patut ditiru. Ketika menjabat sebagai Menteri Sekretaris Presidium Kabinet, Hogeng seharusnya mendapat mobil dinas dan mobil keluarga. Ia menolak satu mobil, yaitu mobil keluarga. Namun karena sudah ketentuan, mobil tersebut akhirnya diterima. Akan tetapi mobil tersebut disimpan di rumah sekretarisnya dan hanya akan dipakai ketika perlu saja. Selain itu, Hogeng juga pernah menerima hadiah mobil dari perusahaan Dassault Musin yang memegang lisensi beberapa mobil merek Eropa dan Jepang. Namun oleh Hogeng, surat pemberitahuan hadiah tersebut tidak ditanggapi dan malah diberikan kepada seorang teman. Selain mobil, Hogeng juga pernah menolak hadiah 2 motor. Oleh Hogeng, kedua motor tersebut langsung dikembalikan pada hari kedatangan. Ia memang tidak pernah mau menerima hadiah-hadiah yang tidak jelas juntrungannya. Ketika menjadi Kapolri, pemilik rumah yang disewa Hogeng tidak mau dibayar. Ia akhirnya harus membayarnya lewat Basel. Hogeng memang sangat menghindari politik balas budi meski dalam bentuk yang paling sederhana. Hogeng berpesan mengenai cara memberantas korupsi yang menurutnya efektif. Kalau mau menghilangkan korupsi di negara ini sebenarnya gampang. Ibaratnya kalau kita harus dimulai dari atas ke bawah, membersihkan korupsi juga demikian. Harus mulai dengan cara membersihkan korupsi di tingkat atas atau pejabatnya lebih dahulu, lalu turun ke badan atau level pejabat eselonnya, dan akhirnya ke kaki hingga telapak atau ke pengamal bawah, kata Hogeng kepada anaknya Didit Hogeng. Baharudin Lopa. Baharudin Lopa adalah sosok lain dalam ikon anti korupsi di Indonesia. Namanya santer disebut sebagai jaksa agung yang tegas dan tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Lopa juga sangat galak terhadap setiap tindak tanduk yang menjurus ke korupsi. Lopa adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pada 6 Juni 2001 hingga meninggal dunia pada 3 Juli 2001. Pernah suatu ketika Lopa ingin membeli mobil pribadi karena tidak mau menggunakan mobil dinas untuk kegiatan keseharian. Lopa menghubungi Yusuf Kalla yang merupakan pengusaha otomotif dan menginginkan mobil sedan yang paling murah. Kalla pun membohongi Lopa dengan menawarkan Corolla seharga 5 juta, padahal harga sesungguhnya 27 juta. Karena tidak mau membeli dengan harga teman tersebut, Lopa akhirnya membayar mobil tersebut dengan harga asli. Mobil tersebut akhirnya lunas setelah dicicil selama 3 tahun. Baharudin Lopa sangat anti terhadap suap. Lopa sering menerima parsel ketika hari raya, tapi semua parsel yang dikirim ke rumahnya selalu dikembalikan. Suatu kali anak-anak Lopa mengambil coklat dalam parsel dan menutup kembali bungkus parsel tersebut. Namun hal ini ternyata diketahui oleh Lopa. Kemudian Lopa mencari bungkus coklat itu di toko, kemasan apa, merek apa, harus sama. Kemudian dia masukkan kembali dan dibungkus kembali parsel itu, lalu dikembalikannya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menganggap Lopa adalah sosok yang sangat bersahaja dan sederhana. Sebagai seorang pejabat, Lopa pun tidak memiliki harta berlimpah sampai akhir hidupnya. Rumahnya di Makassar sangat sederhana sebagai rumah seorang pejabat tinggi negara pada saat itu dibandingkan dengan para pejabat tinggi saat itu dan sekarang ini. Jaksa Agung R. Soeprapto. Beliau adalah seorang jaksa atau hakim karir. Sejak 31 Mei 1917 menjadi staf Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung dengan gaji 100 gulden per bulan. Setelah beliau bertugas di Surabaya, Semarang, Demak, Purworejo, Bandung, Banyuwangi, Singaraja, Denpasar, Mataram, Cirebon, dan Salatiga.
Ketika Jepang datang pada Maret 1942, Suprapto menjabat Kepala Pengadilan Pekalongan hingga masa Kres pertama tahun 1947. Karena memilih sikap non-kooperatif, ia mengungsi ke wilayah Republik di Yogyakarta. Sebelum dilantik sebagai Jaksa Agung pada 28 Desember 1950, ia menjadi hakim anggota Mahkamah Agung. Suprapto wafat 2 Desember 1964 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beliau cukup berani untuk menjatuhkan hukuman kepada Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani karena dianggap telah menerima uang dari Cina senilai 1,5 juta untuk mencetak kertas pemilu. Kasus ini begitu ramai hingga membuat istri Abdul Ghani menelpon Nasution agar menggunakan pengaruhnya kepada Soekarno. Soekarno datang kepada Jaksa Suprapto. Namun akhirnya Presiden pertama Indonesia itu menyerahkan keputusan yang terbaik kepada Suprapto. Tanpa basa-basi, Suprapto memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada Abdul Ghani karena jelas apa yang dilakukan olehnya adalah tindakan korupsi. Dalam lingkungan keluarga pun, Jaksa Agung Suprapto cukup jelas untuk memberikan pendidikan karakter bagi anak-anaknya. Dia pernah meminta anaknya untuk mengembalikan sogokan berupa cincin permata giok dari Cina yang diberikan kepada keluarganya. Jaksa yang menjabat pada tahun 1951 sampai 1959 ini memberitahu dan menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan anaknya adalah salah secara hukum. Penerapan anti korupsi. Sebagai seorang ASN, saya harus menginternalisasikan, mengimplementasikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi pada kehidupan saya sehari-hari, meliputi sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, agar dapat menjadi seorang yang berintegritas dan berkomitmen terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa, dalam memastikan adanya kesadaran anti korupsi, hingga muncul niat dan bergerak memberantas serta pencegahan korupsi. Sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh para tokoh teladan anti korupsi di atas. Demikian video presentasi learning journal saya tentang anti korupsi. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.